Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Dan dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Sesudah itu ia menjadi lapar. Lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun dia menjawab dan berkata, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di puncak bait Allah, dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mengangkat engkau di atas tangan mereka, supaya kakimu jangan menyandung batu." Yesus berkata kepadanya, "Sekali lagi ada tertulis, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu." Sekali lagi iblis membawa Yesus ke atas bukit yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud dan menyembahku." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Enyalah iblis, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya saja kamu beribadah." Sesudah itu iblis meninggalkan dia, dan lihat, malaikat-malaikat datang untuk melayani dia. Lalu ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, dia menyingkir ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan tiba di Kapernaum, lalu tinggal di sana, di tepi danau, di perbatasan Zebulon dan Naftali, supaya digenapi apa yang dikatakan melalui Nabi Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan dekat danau di seberang Yordan Galilea, wilayah orang-orang bukan Yahudi, bangsa yang diam dalam kegelapan melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri dan dalam bayang-bayang kematian, terang itu telah terbit." Sejak waktu itu, Yesus mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah dekat." Ketika Yesus berjalan di tepi danau Galilea, dia melihat dua bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, sedang melempar jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Dan dia berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Mereka langsung meninggalkan jala-jalanya dan mengikut dia. Dan saat pergi dari sana, dia melihat dua bersaudara yang lain, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka berada dalam sebuah perahu bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jala-jalanya, dan ia memanggil mereka. Dan mereka langsung meninggalkan perahu dan ayah mereka, lalu mengikut Yesus. Yesus berkeliling ke seluruh daerah Galilea, mengajar di sinagog-sinagog mereka, memberitakan Injil kerajaan, dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam kesakitan di antara banyak orang. Dan berita tentang dia tersebar sampai ke seluruh Syria. Dan mereka membawa kepadanya semua orang sakit yang menderita berbagai macam penyakit dan rasa sakit, dan yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, dan dia menyembuhkan mereka. Kerumunan besar dari orang banyak pun mengikuti dia dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan.